Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di Dapur Lova. Untuk video kali ini, kita akan membuat nastar wafer tenggo. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tonton terus videonya dan jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Lova. Terima kasih. Siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram margarin, 100 gram butter, dan 100 gram gula halus. Kemudian kita aduk dengan menggunakan whisk sampai semua bahan tercampur rata, teksturnya menjadi halus dan lembut. Aduknya tidak lama-lama, cukup 1-2 menit saja. Nah, ini adonannya sudah halus dan lembut. Selanjutnya kita masukkan 1 butir kuning telur. Aduk lagi sampai kuning telurnya tercampur rata. Setelah tercampur rata, whisknya sudah boleh kita angkat. Kemudian sambil diayak, masukkan 60 gram susu bubuk, 450 gram tepung terigu protein rendah. Tepungnya kita masukkan secara bertahap. Tujuan kita ayak agar tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil. Setelah sebagian tepung diayak, kemudian kita aduk adonan dengan spatula. Aduknya tidak perlu tercampur rata. Selanjutnya kita ayak sisa tepung. Selanjutnya kita aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata, sampai kalis dan bisa dibentuk. Nah, ini adonannya sudah kalis. Kita ambil sejumput adonan, kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Nah, ini sudah bisa dibentuk. Selanjutnya saya siapkan alas meja kerja dan saya siapkan juga wafer tenggo secukupnya. Ambil secukupnya adonan, kemudian letakkan di atas plastik. Bagian atasnya juga dilapisi dengan plastik. Tekan-tekan sedikit, kemudian kita gilas dengan rolling pin. Setelah rata, kita lepaskan plastiknya. Kemudian tata wafer tenggo di atas adonan sambil ditekan. Selanjutnya kita tutup wafer tenggo dengan adonan seperti ini. Kemudian kita ratakan dan dipadatkan dengan menggunakan spatula. Sisa adonan kita potong dan kita sisihkan dulu. Kedua ujung adonan kita potong dengan pisau agar lebih rapi. Kemudian kita potong-potong. Karena tadi wafernya kecil atau pendek, jadi satu bagian itu kita potong jadi 2 saja. Pisaunya sesekali kita lap agar tetap bersih dari remahan wafer. Setelah wafernya dipotong, kemudian kita rapikan. Setelah rapi, kemudian susun di atas loyang. Begitu seterusnya kita lakukan sampai seluruh adonan selesai kita cetak. Setelah seluruh adonan selesai kita cetak, kemudian olesi permukaan adonan dengan kuning telur. Terakhir kita tambahkan topping keju parut. Nah, ini sudah selesai. Adonan langsung saja kita panggang. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit.
Masukkan loyang ke dalam oven. Panggang dengan suhu 150 derajat api atas bawah selama 30 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 30 menit, nastar wafernya sudah matang. Keluarkan loyang dari oven. Dan lanjut kita panggang adonan di loyang berikutnya. Agar lebih cepat dingin, kita pindahkan nastarnya ke atas cooling rack. Bisa kita lihat, nastar wafernya cantik banget, matangnya pas dan tidak gosong. Setelah selesai ditata di atas cooling rack, kemudian kita tunggu sampai nastarnya benar-benar dingin. Nah, ini wafernya sudah saya masukkan ke dalam toples agar tetap renyah dan tahan lama. Nastarnya cantik banget dan sampai sekarang masih jadi kue kering favorit di setiap lebaran. Bisa kita lihat kematangannya pas. Ketika kita patahkan, terasa renyah banget. Kita cicip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, renyah dan gak terlalu manis. Nastar wafer ini cocok untuk kue lebaran, rasanya enak dan mantap banget. Sekian video dari Dapur Lova, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.